Annar Salahuddin Samsudin atau ASS dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai ditetapkan sebagai tersangka sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar pada Sabtu 28 Desember 2024 malam. Penyakit pengusaha asal Toraja itu kambuh saat hendak ditahan. Kapolres Goa AKBP Reynold Simanjuntak menerangkan bahwa Annar mengalami penurunan kondisi kesehatan usai penetapan tersangka. Ia sadar tapi dalam kondisi lemas karena syok. Apalagi Annar memiliki riwayat penyakit jantung dan prostat. Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar ini menyebutkan akan melihat kondisi tersangka beberapa hari ke depan untuk tindak lanjut dari proses hukum yang diterima. Meski Annar sakit, Reynold memastikan tidak mengganggu proses penyidikan. Pihaknya juga melakukan pengamanan di rumah sakit untuk memastikan kondisi tersangka. 4 personil untuk pengamanan dan penjagaan 24 jam beserta 2 orang keluarganya. Saat ini Annar telah dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Untuk diketahui saat ini sudah ada 19 tersangka yang termasuk Annar dan 2 orang masih buron. Peran Annar dalam kasus sindikat uang palsu ini akan disampaikan saat rilis Senin mendatang. Saya lihat sendiri tadi dalam kondisinya lemas, saya lihat soal observasi lemas dan memang karena ada riwayat sakitnya ya, dan ini memang hak tersangka ya, ini biar rekan-rekan pahami semua, biar masyarakat tahu ya bahwa tersangka berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, yaitu oleh sebab itu kita harus bantarkan. Apakah ini mengganggu proses penyidikan? Tidak mengganggu. Jadi tidak statusnya ya, sama sekali tidak ada mengganggu, mungkin agak sedikit mundur saja pemeriksaan. Bisa dijelaskan sejak kapan di pemeriksaan dilakukan, Pak? Tadi saya sudah sampaikan ya, ada riwayat jantungnya ya, kemudian ada riwayat prostatnya juga. Kebetulan saya didampingi oleh dokter kami dari dokter. Bang, apakah ada kemungkinan begitu ditetapkan tersangka langsung drop kondisinya si ASS ini? Dari awal sebenarnya waktu panggilan pertama, kenapa agak mundur yang bersangkutan hadir pada saat panggilan pertama, memang alasannya adalah sakit, kurang sehat, kondisi yang tidak fit. Kemudian 3 hari kemudian bersedia untuk hadir memenuhi panggilan pertama sebelum kami layangkan panggilan kedua. Ya, hadir pada saat itu malam hari langsung kita lakukan pemeriksaan ya secara maraton sampai pukul 4 pagi istirahat, kemudian 12 jam, kurang lebih 12 jam kemudian kita gelar, kemudian kita naikkan statusnya sebagai tersangka ya, dan pada saat kita lakukan melakukan penahanan ya, ini kan hari penahanan yang pertama nih, hari pertama ya, jadi sudah kita lakukan penahanan. Hari pertama kita lakukan penahanan, kondisinya drop ya, untuk kepentingan kesehatan dan memang haknya tersangka untuk mendapatkan perawatan kesehatan ya, makanya kita bantarkan. Untuk di dalam siapa yang temani, Pak? Maksudnya Ada apa, pengacaranya atau pasti keluarganya? Dia dikawal oleh anggota ya, dikawal penuh 24 jam, dan sudah pasti juga ada keluarganya melekat untuk membantu merawat yang bersangkutan. Eskalasi pengamanan di rumah sakit sendiri dari Polres Goa seperti apa? Untuk 24 jam. 24 jam namanya. Kalau dibantarkan kan statusnya tetap dalam pengawasan kita. Ada berapa personil disiapkan untuk menjaga? 1 malam 4 kita siapkan, siagakan di sini. Ya, 4 personil dan 2 dari pihak keluarga yang ikut merawat yang bersangkutan. Kalau personil mengamankan, tapi kalau untuk masalah menjaga untuk merawatnya, yaitu dari keluarga dan pihak. Sudah ada batas waktu sampai kapan ini dirawat tergantung tersangka? dokter. Oh begitu. Ya, tergantung kondisinya. Penyakitnya parah ya, nggak, Pak? Pak, penyakitnya parah? Nanti itu kewenangan dokter, nanti coba tanyakan sama dokter. Kalau terkait dengan ada Yang khusus menangani sih. misalnya nanti ada takutnya, Bang, misalnya pemusnahan barang bukti dalam chat atau apa, dibatasi memang untuk berkomunikasi dengan keluarga atau seperti apa? Ya, Adanya barang bukti. Batasan komunikasi bagi tersangka. untuk saat ini belum ada kekhawatiran kami kalau untuk barang bukti saat ini, kalau menurut dari keyakinan penyidik sudah lengkap ya. Ya mungkin masih ada barang bukti lainnya, tapi
saya yakin yang bersangkutan juga pasti akan kooperatif karena saya lihat yang bersangkutan datang, ya berjiwa besar datang dan memberikan keterangan, ya toh. Nah, saat ini kita penuhi haknya, kita harus melakukan perawatan kesehatan dulu. Bang, Ya. sebetulnya ini sudah berapa jam dia diperiksa kemarin itu, Bang? Bisa Dipertegas dulu bang. Dipertegas, ya. Sejak dia datang. Sebenarnya 2 hari yang lalu beliau datang. Ya. 2 hari lalu kita lakukan pemeriksaan selama maraton. Tadi malam naik statusnya sebagai tersangka, ya. Belum 24 jam kita naikkan status untuk kita tingkatkan untuk penahanan. Namun saat ini harus kita bantarkan demi kesehatan yang bersangkutan. Karena proses pemeriksaannya belum tuntas benar. Kalau untuk prosesnya susah. Kan nanti kan kita periksa lagi yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Itu kan belum tuntas, ya. Nanti untuk perannya nanti kita sampaikan, ya. Rencana nanti hari Senin kita akan rilis. Ya. Bisa pertegas lagi berapa tersisa DPO dan ini Bukan tersangka. Tapi belum ada Enggak, masih 3. tersangka. AR satu lagi dong, ada 3. AR sudah. Oh, AR sudah. Oh, sudah. Oh, artinya sisa 2. berarti DPO Sisa 2. 19 oh? Apa? Sisa 2 untuk DPO 2. 19 total. Ya. Bang, berarti saat nanti rilis tersangka kemungkinan tidak dihadirkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.